Shalom. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Setelah sekian kali kita berjumpa dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID ini, kita tetap setia mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pencobaan. Saya beri judul pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah hal yang biasa. Pencobaan dalam bentuk masalah keuangan, masalah keluarga, masalah seks, masalah apapun yang membuat kehidupan kita mungkin jauh dari Tuhan, atau dengan kata lain terjatuh. Pencobaan-pencobaan tersebut adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya semua orang, siapapun juga, baik dia hamba Tuhan maupun pendeta, baik dia orang tua, remaja, orang dewasa, anak-anak, mereka mengalami pencobaan di dalam kehidupan mereka. Pencobaan di dalam bahasa Yunani disebut peirazo. Jadi pencobaan di sini bisa dalam pengertian negatif maupun positif. Negatif, pencobaan itu asalnya dari iblis. Sementara positif, pencobaan-pencobaan yang bersifat positif itu asalnya dari Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang negatif yang kita alami yang datangnya dari iblis biasanya benar-benar hendak menjatuhkan kita. Katakanlah misalnya Tuhan Yesus pernah dicobai ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya. Dia dicobai di padang gurun, dan 3 kali Tuhan Yesus dicobai di dalam Matius 4 ayat 1-3. Iblis berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Kemudian Tuhan Yesus pun pernah dicobai oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 16 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jadi kita melihat orang-orang Saduki, orang-orang Farisi dipakai iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Banyak orang-orang di sekitar kita, siapapun juga, termasuk orang baik, orang jahat, orang terdekat maupun orang jauh, Bapak Ibu, bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, untuk melakukan berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi siapapun juga kita bisa dicobai oleh iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sifatnya positif, yang berasal dari Allah, Bapak Ibu. Ya, motivasi pencobaan ini membuat kita akan menjadi dewasa rohani, menjadi semakin mengasihi Tuhan, hidup semakin mengandalkan Tuhan. Sifatnya positif karena apa? Karena ini datangnya dari Tuhan untuk menguji iman kita, Bapak Ibu. Ya, seperti seorang guru, kita mendapatkan ujian-ujian, ulangan-ulangan di kelas. Supaya apa? Supaya kita semakin pintar di dalam sekolah. Nah, Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17 saya bacakan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita melihat bahwa Abraham pernah diuji oleh Tuhan. Abraham mendapatkan janji dari Tuhan. Ya,
dia mendapatkan anak perjanjian yang namanya Ishak. Tetapi Tuhan mencobai Abraham untuk mempersembahkan Ishak ini di Bukit Moria. Tuhan ingin tahu ketaatan dari Abraham. Tuhan ingin tahu iman daripada Abraham. Apakah Abraham sungguh-sungguh taat? Apakah Abraham ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Maka Tuhan mencobai Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Dan apa hasilnya? Abraham taat kepada Tuhan. Abraham benar-benar beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan itu sekali lagi saya katakan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menyerah kepada pencobaan tersebut. Ketika ada godaan, ada tekanan untuk melakukan dosa seksual, Bapak Ibu, itu biasa dialami. Ya, siapapun baik sengaja maupun tidak sengaja kita menemukan pencobaan-pencobaan tersebut. Ya, tetapi kalau kita menyerah pada pencobaan tersebut dan jatuh ke dalam dosa seksual, Bapak Ibu, inilah yang menjadi masalahnya. Kita menyerah kepada pencobaan dan pencobaan itu pada akhirnya menjadi dosa. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Masalahnya ada pada keinginan manusia. Apabila kita menemukan pencobaan di dalam kehidupan kita dan kita terseret oleh keinginan itu untuk melakukan pencobaan-pencobaan tersebut yang ada di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya pencobaan itu bisa melahirkan dosa. Bapak Ibu, pencobaan, sekali lagi saya katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, kata firman Tuhan, Tuhan itu setia. Artinya apa? Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita ada dalam posisi menghadapi pencobaan, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Siapapun kita, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ada, bahkan Alkitab katakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan tidak ingin kita jatuh. Dia berusaha, dia katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa tersebut. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga Alkitab katakan kita dapat menanggung segala pencobaan yang dialami di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita menghadapi pencobaan yang datangnya dari iblis, baik itu pencobaan-pencobaan masalah keuangan, masalah seks, masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, kemampuan kita, karena Tuhan setia. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, pencobaan itu yang sifatnya positif, yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita, baik itu masalah keuangan. Pada saat ini apabila kita mengalami masalah keuangan, ini datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga masalah ini tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita dan membuat kita terjatuh. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu dapat diandalkan kehidupan kita. Serahkan hidupmu kepada
kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Apabila pencobaan itu yang sifatnya positif datang kepada kita, dan apabila kita bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan selalu memakai kehidupan kita bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Shalom.